Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan pecahan ya. Anak Bapak perhatikan. Yang pertama dulu kita belajar cara membaca bilangan pecahan. Bapak punya contoh nih, misalnya seperti ini angkanya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mudah saja, anak Bapak. Membacanya itu dari angka yang paling atas, kemudian angka yang paling atas, kemudian garisnya dibaca, kemudian angka yang di bawah. Angka yang paling atas angka berapa? Angka 1. Berarti ditulis 1. Garisnya itu dibaca per, ya, ada apa? 1, 1, jadi 1 per. Kemudian yang di bawah ada angka 2, jadi 1 per 2. Nah, jadi pecahan ini dibacanya 1 per 2. Satu contoh lagi misalnya, nah, angka berapa nih? 3. Berarti kita tulis 3. Kemudian garis dibaca per. Kemudian lagi 5. Tulis 5. Nah, seperti itu. Mudah saja kan anak Bapak? 1 per 2. Ini kan dibaca 1 per 2, 3 per 5. Dibaca 3 per 5. Nah, kemudian dari angka atau bilangan 1 per 2 ini ada yang disebut pembilang, ada yang disebut dengan penyebut. Ini angka 1 ya, Bapak panah di sini. Ini disebut dengan pembilang. Nah, pembilang. Nah, yang di bawah ini disebut dengan angka 2 ya, maksudnya itu disebut dengan penyebut. Nah, jadi jangan tertukar. Yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Ya, seperti ini ya. Yang 1 ini disebut dengan pembilang, yang 2 disebut dengan penyebut. Jadi jangan ketukar. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Supaya jangan tertukar, Bapak punya trik nih pada kalian. Kalian tahu nggak binatang kambing? Nah, binatang kambing itu kan mempunyai janggut. Jadi caranya adalah kalian tulis jang garis per gut. Nah, mengapa janggut? Karena ujung-ujungnya dia sama. Jang kan eng, ini juga eng, jang. Gut, ut juga ut, penyebut. Jadi pembilang jang sama kan, penyebut gut. Jadi untuk mudah kita mengingat saja anak Bapak ya, karena kan biasanya pengalaman Bapak ya, kalau 1 hari 2 hari mungkin anak Bapak ingat, tapi kalau sudah 2 bulan 3 bulan kadang kita bisa lupa yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut, bisa tertukar. Kalau tertukar nanti sangat fatal lagi. Nanti kita belajar yang lebih, misalnya belajar yang lebih tinggi lagi kayak KPK, FEB segala macam, itu kan lebih sudah lagi banyak lah pokoknya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, kemudian kita menentukan nilai dari sebuah gambar nih. Misalnya ada sebuah gambar, ada sebuah donat. Nah, donat. Nah, ini donat ya. Donat ini cuma 1 aja donatnya. Donatnya ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, menentukan nilainya atau dibaca menentukan nilainya adalah anak Bapak perhatikan donatnya ada berapa? Ada 1 aja ya, 1. Kita tulis 1, kemudian per. Kemudian dibagi berapa tadi donatnya? Dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Nah, seperti itu ya. 1 per 4. Jadi donatnya ada 1, dibaginya ada 4. Ada lagi, ini kan donat, kemudian ada lagi misalnya coklat. Coklat ini juga dibagi berapa ya? Nah, donatnya ada berapa batang nah Bapak? Donat coklat, anggaplah ini batang coklat. Coklatnya ada berapa batang? Ada 1 aja kan? 1. Nah, kemudian kita garis per. Nah, kemudian dipotong-potong. Coklatnya ada berapa kali potongan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 1 per 5 ya. Nah, ini kalau menentukan nilai gambar itu sesuai pecahan yang tidak ada arsirnya. Arsir itu anak Bapak adalah garis-garis seperti itu. Ya, jadi
cara menentukan nilainya itu adalah, cara membacanya, nilai pecahannya itu adalah, kalau tidak diarsir seperti ini ya, hitung dulu berapa keseluruhannya, misalnya 1 donat atau 1 batang coklat, itu tulis 1, kemudian berapa jumlah dibaginya, itu cara bacanya. Nah, sekarang ada lagi sebuah gambar yang memiliki arsir, itu cara membacanya itu beda anak Bapak ya. Nih perhatikan, ada sebuah lingkaran lagi nih, lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini ada di arsir itu seperti ini anak Bapak. Nah, itu diarsir itu artinya diberi garis-garis seperti ini. Nah, ini cara membacanya beda sama tadi ya, anak Bapak. Nah, diarsir ini anak Bapak, langkah pertamanya perhatikan dulu ruangan atau kotak yang ada pada lingkaran ini yang diarsir itu ada berapa ruangan? Jawabannya adalah 2 kan? 1, 2. 2 ruangan aja kan yang diarsir. Berarti tulis 2 per. Nah, sekarang yang di bawah sini mengisinya dengan cara hitung semua ruangan. Semua ruangan yang ada dalam lingkaran ini, hitung semuanya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Yang baik itu yang kosong ataupun yang diarsir, pokoknya hitung semuanya. Ada 4, berarti tulis 4. Nah, jadi nilainya, gambar ini adalah 2 per 4 ya. Bapak punya satu contoh lagi. Nah, bagaimana cara membacanya? Tapi ini sini ada arsirnya ya, anak Bapak ya. Perhatikan. Nah, sekarang anak Bapak perhatikan. Kelihatan nggak? Oh, sedikit kelihatan, alhamdulillah. Ya, Bapak turunkan dulu sedikit kameranya. Iya. Nah, di sini ada berapa kotak yang diarsir? Ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3. Jadi ingat ya, kalau ada yang gambar yang diarsir itu tentukan dulu berapa kotak yang diarsir. 1, 2, 3. Kita beri per. Nah, kemudian hitung semua kotak yang ada. Hitung semua ruangan yang ada pada kotak ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ditulis 8 di sininya. Nah, jadi seperti itu ya anak Bapak. Beda cara menentukan nilainya tadi antara yang ada arsirnya dan tidak ada arsirnya. Itu beda ya anak Bapak. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi anak Bapak, dapat memberikan pengetahuan wawasan baru kepada anak Bapak. Dan mudah-mudahan anak Bapak dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal latihan pada tugas hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.